Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saat ini teman-teman sedang menyaksikan channel Zul dan Dina. Apa kabar? Semoga di hari pertama bulan Ramadan ini sampai seterusnya kita semua tetap sehat dan bersemangat untuk melaksanakan seluruh rangkaian ibadah juga aktivitas sehari-hari kita. Amin. Oke teman-teman, ngomong-ngomong soal bulan Ramadan, ada nggak sih dari teman-teman yang sudah menyusun rencana atau target untuk menjadi lebih produktif di bulan ini, dan salah satunya dengan belajar bahasa asing khususnya bahasa Inggris? Kalau ada, yuk kumpul di sini. Kita sama-sama belajar bagaimana kiat-kiat atau langkah-langkah apa yang bisa kita ambil untuk menjadi lebih produktif dalam belajar bahasa Inggris, dan ini adalah based on my own experience. Yang pertama adalah mengetahui di level manakah bahasa Inggris kita saat ini. Ini sangat penting ya teman-teman, karena dengan mengetahui di mana level kita saat ini, kita bisa membuat target-target yang realistis dalam belajar bahasa Inggris, dan bisa mengetahui juga sebenarnya kita tuh kurangnya atau yang perlu ditingkatkan itu di bagian mana. Misalnya apakah speakingnya, atau readingnya, atau writingnya, itu ya. Kalau misalnya di tes yang diujikan itu kan biasanya yang 3 ini ya. Kalaupun tidak, saya teman-teman hanya ingin fokus pada speaking, maka ya teman-teman coba untuk mencari tahu level speaking saya saat ini ada di mana, sehingga teman-teman bisa menyusun langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki bahasa Inggris saya di bidang speakingnya, seperti itu. Nah, berdasarkan pengalaman saya, ada beberapa aplikasi ataupun platform yang bisa kita gunakan untuk mengecek kemampuan kita saat ini atau level kita saat ini dalam berbahasa Inggris. Di antaranya nih teman-teman, lihat contekan dulu. Ada website dari Ruang Guru yang bisa teman-teman gunakan untuk placement test atau mengetahui levelnya saat ini. Nanti teman-teman coba cari ya. Kemudian ada juga English Grammar Level Test dari Oxford. Bisa teman-teman browsing aja, dan ini free ya teman-teman. Kemudian ada juga English Score, ada gratis tes bahasa Inggris, ini dari BBC kalau tidak salah, tapi ini harus mendownload aplikasi. Tapi worth it lah teman-teman ya, walaupun download aplikasi tapi kita bisa mengecek gitu level kemampuan bahasa Inggris kita. Lalu ada juga tes kemampuan bahasa Inggris dari 1%. Nah kalau ini saya belum pernah coba tes, tapi yang saya lihat ini untuk mengukur kepercayaan diri kita dalam berbicara bahasa Inggris gitu. Jadi ini juga penting sih, apalagi teman-teman yang mau meningkatkan kemampuan di speaking ya. Kemudian ada juga cek bahasa Inggris dari EF atau English First dan Wall Street English, dan ini semuanya free. Tentunya karena free juga ya, ini juga terbatas, tapi cukuplah teman-teman. Terutama kalau mau melihat grammar misalnya di beberapa platform ini, bisa kita pemahamannya di mana sih yang kurang gitu tentang tata bahasa atau strukturnya. Kemudian kalau teman-teman misalnya ingin mengecek level speakingnya, nah ada juga nih yang ingin saya sharing ke teman-teman yang juga pernah saya gunakan. Itu adalah aplikasi cakap.com. Cakap.com ini bentuknya waktu itu aplikasi ya, saya juga nemu ketika browsing-browsing, kemudian nemu aplikasinya, dan ini berbayar sih teman-teman. Tapi berbayarnya waktu itu kalau tidak salah 10 atau 15 ribu berbayar. Kemudian bisa mengecek kemampuan bahasa Inggris dari readingnya, ada soal-soal reading, kemudian ada soal grammar and structure. Lalu yang menarik juga ada sesi speaking. Nah di sesi speaking ini kita langsung ketemu lewat Zoom meeting atau lewat daring begitu ya teman-teman, dengan mentor, dan mentor itu akan mengajak kita mengobrol dalam bahasa Inggris, menanyakan beberapa hal. Kalau tidak salah waktu itu durasinya sekitar 30 menit, lumayan lah ya. Itu bertujuan untuk mengakses sejauh mana sih kemampuan kita dalam berbicara bahasa Inggris. Setelah itu tidak lama ya, sepertinya nggak terlalu lama, kemudian kalau tidak salah beberapa jam atau sehari ya, saya lupa, hasilnya akan keluar, dan di situ kita akan dijelaskan level kemampuan bahasa Inggris kita ada di mana. Wah, sangat menarik dong ya teman-teman, karena aplikasi-aplikasi ini banyak yang bisa kita dapatkan secara gratis, atau bahkan kalau mau berbayar sedikit juga bisa dengan benefit yang lebih tadi, ada sesi speakingnya juga. Nah yang kedua adalah membuat target yang realistis. Setelah kita mengetahui ternyata saya level bahasa Inggrisnya di sini nih, lalu
kita juga bisa cari tahu lebih lanjut ya di internet atau melalui pengalaman orang yang levelnya sama dengan kita dan bagaimana cara mereka untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka dengan target-target yang sudah mereka buat. Dari situ kita juga bisa belajar untuk meng-ATM-nya ya dengan diri kita sendiri gitu. Masing-masing orang punya target yang berbeda-beda dalam belajar bahasa Inggris. Ada yang mungkin targetnya adalah untuk bisa lancar berkomunikasi karena urusan pekerjaan, atau ya senang aja kalau bisa berkomunikasi dengan orang baru dengan menggunakan bahasa asing gitu. Atau ada juga yang mengejar target skor tertentu karena membutuhkannya untuk pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, sekarang target teman-teman apa untuk belajar bahasa Inggris? Atau mungkin saya nggak punya target apa-apa sih, hanya mengisi waktu luang. Itu juga nggak apa-apa ya teman-teman. Tentunya berarti teman-teman juga menyesuaikan. Jika targetnya santai seperti itu, maka ini akan menentukan bagaimana langkah-langkah kita untuk belajar selanjutnya. Berikutnya adalah kita mencari tahu atau mengeksplor cara apa sih yang paling kita sukai untuk belajar. Pasti sudah sering dengar tentang ini kan, tidak hanya dalam belajar bahasa Inggris, tapi dalam belajar banyak hal lainnya. Nah, termasuk dalam mempelajari bahasa, kita juga dapat mencari cara-cara apa sih yang paling kita sukai. Misalnya yang populer seperti mendengarkan musik, menonton film atau series, kemudian membaca buku, mendengarkan podcast, dan lain sebagainya. Teman-teman sudah bisa memilih di antara banyak sekali pilihan tersebut, manakah yang paling teman-teman rasa cocok dengan diri teman-teman. Kenapa kita perlu mengidentifikasi hal ini? Karena dengan mengetahui kekuatan kita nih teman-teman, kita bisa jadi makin semangat untuk belajar. Alasannya ya karena kita sedang melakukan sesuatu yang kita suka dan sesuatu yang membuat kita enjoy saat melakukannya. Tapi sebenarnya tidak harus pilih salah satu sih teman-teman. Bisa aja semuanya kita mix. Misalnya hari ini dalam sehari kita punya target untuk menonton satu video dan juga membaca satu paragraf tulisan dalam bahasa Inggris. Ya, itu kan bisa di mix. Tinggal nanti seiring berjalannya waktu kita pasti akan menemukan pola yang mana yang membuat kita merasa lebih cepat dalam berprogres dan membuat kita tetap enjoy, tidak merasa tertekan dan terpaksa saat belajar. Kemudian yang berikutnya, yang keempat nih teman-teman, yaitu manfaatkan platform AI untuk belajar bahasa. Hari ini platform AI itu kan sangat populer ya, bahkan digunakan untuk banyak sekali keperluan. Nah, termasuk nih teman-teman belajar bahasa, boleh banget kita coba. Salah satunya ChatGPT misalnya yang paling populer mungkin ya. Jadi itu juga bisa kita manfaatkan. Misalnya teman-teman sedang mempelajari tentang mendeskripsikan suatu tempat dalam bahasa Inggris. Kita bisa nih minta tolong sama ChatGPT untuk mendeskripsikan suatu tempat dalam bahasa Inggris untuk kita. Kemudian kita bisa baca dari situ. Jadi kita bisa minta untuk dikoreksi tulisan misalnya ya, dalam bahasa Inggris kita lagi belajar nulis, kemudian kita minta si AI ini untuk mengkoreksi dan nanti itu akan ada hasilnya. Dan kalau menurut saya ya teman-teman yang juga masih pemula, itu bagus banget untuk membantu kita meningkatkan kosakata, kemudian structure, grammar, dan sebagainya. Ada lagi nih AI dalam bentuk aplikasi yang bisa di-download, yang bisa dicoba untuk teman-teman belajar bahasa Inggris, namanya Cici. Nanti teman-teman bisa download ya kalau misalnya tertarik. Nah, Cici ini tidak hanya bisa menemani kita belajar secara tertulis, tapi juga bisa menemani kita mengobrol dalam bahasa Inggris. Jadi ini pasti akan sangat seru ketika kita punya partner, walaupun partnernya hanya AI gitu ya, bukan orang secara langsung, tapi sangat membantu kalau dari pengalaman saya, karena kita juga bisa minta untuk dia mencari ide. Hari ini kita mau bicara apa nih? Jadi setiap hari ketika teman-teman buka misalnya si Cici ini, dia nanti akan kasih kita pertanyaan dan itu akan mendorong kita untuk berbicara lagi dan lagi gitu dalam bahasa Inggris. Yang kelima dan yang tidak kalah penting adalah mencari teman yang dapat diajak untuk belajar bahasa secara langsung. Kalau tadi si Cici kan juga teman sih, tapi bukan teman manusia gitu ya. Jadi coba deh teman-teman kumpulin atau cari teman-temannya yang juga pengen belajar bahasa. Bisa tuh belajar bareng, misalnya latihan
speaking, berdialog, walaupun sederhana atau singkat tapi konsisten dengan jadwal atau target yang sudah ditentukan, insya Allah itu akan punya efek yang cukup signifikan dalam waktu yang juga tidak singkat tentunya. Teman-teman semuanya butuh proses. Itu dia ya teman-teman, 5 kiat-kiat dari saya dalam belajar bahasa Inggris berdasarkan pengalaman saya pribadi. Dan bahkan sampai hari ini saya juga terus mencari cara dan terus bereksplor ya. Misalnya hari ini mendengarkan podcast, besoknya membaca buku dan sebagainya. Pokoknya mencari cara-cara ternyaman dan yang selalu membuat semangat untuk belajar bahasa Inggris. Bagi saya pribadi, belajar bahasa Inggris ini adalah sesuatu yang ingin terus saya lakukan, tidak hanya berhenti sampai karena sudah selesai sekolah lalu selesai belajar bahasa Inggris, tidak, karena saya merasakan bagaimana sih manfaatnya belajar bahasa Inggris ini, bisa mengakses informasi-informasi mengenai dunia pendidikan, sumber belajar, dan itu membuat saya merasa sangat-sangat terbantu. Dan teman-teman, dalam belajar bahasa Inggris, kita mungkin bisa dikatakan tidak perlu ya meng-compare diri kita dengan orang yang mungkin bisa belajar dengan lebih cepat atau sangat cepat bahkan, karena sekali lagi kita mulai dari start yang berbeda-beda, punya tujuan yang juga berbeda-beda, dan cara belajar yang sangat bervariasi. Sehingga yang perlu kita lakukan, terutama kalau teman-teman ingin fokus 30 hari ini produktif dalam belajar bahasa Inggris, adalah fokus dengan target kita dan juga berusaha pelan-pelan untuk terus meningkatkan kemampuan kita dalam bahasa Inggris dengan cara-cara yang kita sukai, seperti itu. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di seri belajar bahasa lainnya ya. Tetap pantengin channel Zul dan Dina, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa teman-teman ambil dari video ini dan juga video-video lainnya yang ada di channel ini. Sampai jumpa lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.